Iya, baik teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang cara tepat beriklan dengan soft selling di era new normal dan digital marketing. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa bantuan dari teman-teman untuk subscribe, like, dan share videonya untuk peningkatan kualitas video kami di masa yang akan datang. Ya, lanjutkan pembahasan kita tentang cara tepat beriklan dengan soft selling di era new normal dan digital marketing. Kita ketahui bahwa konsumen saat ini sudah tidak begitu terpengaruh oleh adanya iklan, ya terutama juga iklan yang bersifat hard selling. Konsumen kita saat ini sudah tidak tertarik dengan adanya janji-janji. Sehingga iklan kita di televisi yang seperti ini ataupun di billboard ya atau di spanduk dan sebagainya ini sudah tidak begitu disukai oleh konsumen saat ini. Mereka lebih menyukai Netflix ataupun streaming television, Instagram, atau bahkan YouTube untuk menghindari adanya iklan. Kalaupun teman-teman sebagai marketer ataupun seller ataupun pelaku usaha tetap harus beriklan, maka gunakanlah cara beriklan dengan soft selling ini. Strategi selling ini agak jarang dilakukan, tapi justru inilah yang saya anggap cukup sangat efektif. Baik, kita lanjutkan untuk membahas tentang bagaimana atau apa manfaat dari adanya soft selling tersebut. Iya, kita lihat bahwa dari soft selling itu akan membawa suatu manfaat bagi usaha ataupun produk kita ya. Yang pasti dengan adanya soft selling ini kita akan produk kita ataupun bisnis kita ataupun usaha kita itu akan mendapat kepercayaan dari konsumen. Kita tahu di era digital saat ini ataupun di era new normal, transaksi yang dilakukan itu lebih banyak melalui virtual ataupun dunia maya atau online. Sehingga tatap muka antara konsumen dengan pedagang ataupun penjualnya itu menjadi sudah semakin jarang. Nah, disinilah letaknya diperlukan adanya kita membangun kepercayaan kepada konsumen. Ya, ini akan sangat berguna bagi kita. Kenapa? Karena berdasarkan hasil yang kita lihat dari purchasing habit ataupun karakteristik konsumen saat ini ya, mereka itu mengharapkan dari apa yang dia lakukan setiap hari ataupun apa yang dia alami itu akan menjadi suatu pengalaman. Ya. Dan pengalaman-pengalaman ini itu akan dia share pada teman-temannya ataupun di dalam grup-grupnya. Karena konsumen saat ini kan kita tahu bahwa mereka itu senang di dalam kelompok sosial tertentu atau dalam grup-grup tertentu ya. Yang satu orangnya saja sudah memiliki beberapa grup gitu ya. Nah, apabila kita bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen, maka mau tidak mau soft selling kita ini ya akan mendapat tanggapan dari konsumen dan akan mendorong
meningkatnya terjadinya transaksi ataupun penjualan produk kita. Konsumen saat ini juga mereka itu sangat, eee, selektif dalam melakukan transaksi atau pembelian. Mereka tidak lagi terpengaruh dengan janji-janji ataupun iklan seperti yang kita bahas tadi ya. Mereka lebih senang kepada hal-hal yang bersifat, kontennya yang orisinil, otentik, ataupun, eee, aktual. Nah, mereka akan share pengalaman-pengalaman yang dia alami tersebut, dan apabila pengalaman itu adalah pengalaman baik, maka itu akan sangat bermanfaat yang seperti saya sampaikan tadi untuk peningkatan transaksi ataupun penjualan produk kita. Sehingga di sini diharapkan kita jangan juga memasarkan atau menjual produk kita yang berbeda dengan apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian manfaat yang kedua dari adanya soft selling ini ya, itu akan membantu membangun reputasi produk ataupun bisnis kita. Membangun reputasi yang baik itu sangatlah diperlukan ya di dalam kita menjalankan usaha ataupun memasarkan produk kita. Dengan menerapkan soft selling ya, itu akan membuat konsumen itu akan nyaman ya bertransaksi dengan produk ataupun bisnis kita. Hal ini akan membuat suatu cerita hal yang baik nantinya tentang produk atau pelayanan yang kita berikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari pengalaman baik yang dialami oleh seorang konsumen ataupun calon konsumen kita, maka dia akan share ke teman-temannya dan sekaligus juga meminta teman-temannya untuk melakukan komen ya. Dan ini apabila pengalaman yang dialami oleh seseorang itu adalah baik, maka juga akan sangat membangun reputasi produk ataupun bisnis kita yang nantinya akan mendorong terjadinya transaksi atau penjualan produk. Ya, kita lihat lagi apa itu soft selling ya. Ya, soft selling itu ya adalah salah satu sarana marketing atau pemasaran kita yang terkait dengan penjualan ya, di mana kontennya itu mengedepankan ya atau berfokus kepada keunggulan-keunggulan dari produk, manfaat dari produk yang kita pasarkan atau akan kita jual. Bahkan dengan soft selling ini bisa menggugah kesadaran dari konsumen atau calon konsumen kita untuk melakukan transaksi atau pembelian. Nah, di sini dengan soft selling ini kita bisa menggugah kesadaran dari konsumen tersebut. Misalnya, produk yang kita akan pasarkan atau kita jual itu adalah produk kecantikan atau kesehatan ya. Kita ketahui bahwa saat ini banyak beredar produk-produk yang sifatnya ilegal ataupun yang palsu. Nah, kalau jika sekiranya produk kita itu adalah produk kecantikan dan kesehatan yang bersifat alami, maka lebih baik kita mengangkat dari keunggulan dari produk tersebut yang sifatnya alami dengan berbagai macam manfaat dan sekaligus juga kita menggugah konsumen kita supaya mereka tidak mengalami kerugian ataupun penderitaan akibat dari menggunakan produk-produk lain yang mungkin juga adalah produk palsu ataupun ilegal. Ya. Nah untuk itu sebaiknya memang kita hindari iklan yang bersifat hard selling ya. Yang hard selling itu yang bagaimana? Yaitu iklan-iklan yang sifatnya meminta secara terang-terangan kepada konsumen atau calon konsumen kita itu untuk membeli saat ini juga atau memiliki saat ini juga. Nah, terang-terangan seperti itu sudah tidak pas untuk saat-saat seperti sekarang ini. Lebih baik kita dengan soft selling itu kita lakukan pembuatan tutorial, tips, pedoman, kiat-kiat, trik dan sebagainya.
Ya, kita lihat juga lebih jauh. Apa saja sih konten-konten soft selling yang disukai oleh konsumen atau netizen saat ini? Yang pasti, yang pertama itu adalah konten yang kita buat itu bahasanya ringan-ringan saja. Tidak terkesan menggurui dan tidak juga memerlukan pemikiran yang berat. Jadi yang ringan-ringan saja. Saya ambil contoh, bahwa di sini mungkin kita bisa juga mengemukakan atau memaparkan tentang trik atau cara bagaimana mengikat atau menyusun menjalin tali sepatu. Ini hal yang ringan sebenarnya kan. Tapi ini kita bisa buat sebagai suatu video atau kompilasi dari gambar-gambar yang kita coba juga upload ya, yang menunjukkan bahwa ini suatu cara yang bahasanya itu ya cukup mudah untuk diikuti atau tidak memerlukan pemikiran yang berat bagi yang melihat ataupun konsumen yang audiens kita. Nah, namun di akhir dari foto-foto yang kita buat atau video yang kita buat, yang kita upload tadi ya, bisa juga sebenarnya kita tambahkan. Misalnya, oh bagi yang berminat membeli sesuatu sepatu tertentu dengan merek apa umpamanya kan, bisa saja kita katakan, silakan klik di mana gitu kan, tautannya atau linknya, atau kunjungi ke store kita umpamanya di mana begitu. Nah ini bisa kita tambahkan sedikit seperti itu. Itu salah satu cara kita top selling. Begitu juga seandainya kita mau memasarkan produk-produk lain umpamanya seperti ini ya, umpamanya menggunakan, selendang atau scarf seperti ini ya dengan trik-trik tertentu ya, kita bisa membuatkan video-video ataupun kumpulan dari foto-foto ya, yang menarik, yang sifatnya ringan-ringan, berupa trik atau tips bagaimana membuat scarf ataupun selendang itu digunakan lebih terasi gitu. Nah, kita bisa juga di akhir dari video atau foto-foto yang kita buat itu, kita cantumkan, yang minat dengan selendang cantik ini silahkan kunjungi web kami atau blog kami atau YouTube kami ya, dengan link atau klik di mana begitu kan. Iya, tautannya. Kira-kira seperti itu. Begitu juga seandainya kita mau memasarkan umpamanya produk-produk kecantikan umpamanya atau perawatan kecantikan, perawatan wajah, kulit, perawatan rambut dan sebagainya. Umpamanya perawatan rambut kan bisa saja kita buat kita kemukakan atau kita upload foto-foto seperti ini ya yang menunjukkan bagaimana model rambut, cara menata rambut dan sebagainya ya. Nah, atau bagaimana mewarnai rambut, membuat rambut itu lebih menarik dan sebagainya kan. Itu kita bisa buat videonya atau kumpulan dari foto-foto yang memang kita upload. Nah, di akhir dari video atau foto-foto yang kita upload tadi juga bisa kita sampaikan tambahan kalimat ataupun ajakan ya. Ingin tampil gaya dan terlihat lebih cantik, kunjungi web kami umpamanya atau kunjungi link apa, klik di mana begitu kan. Ya, itu kira-kira jadi konten yang disukai itu adalah konten yang sifatnya ringan ya, yang tidak memerlukan pemikiran yang berat-berat. Yang kedua, konten yang disukai oleh netizen ataupun konsumen kita saat ini yaitu konten-konten yang lucu dan menghibur. Ya, sehingga kita perlu membuat konten-konten yang terlihat lucu, menarik ataupun menghibur tersebut. Buatlah video ataupun kumpulan foto-foto yang kita upload itu berisikan konten-konten yang bersifat lucu, menarik ataupun menghibur. Ya. Saya ambil contoh ya di sini. Umpamanya kita akan memasarkan atau menjual secara soft selling sepeda atau spare part dari sepeda. Maka kita perlu membuat video-video atau foto-foto kompilasi yang terlihat lucu dan menarik dari kegiatan bersepeda tersebut. Ya kita tahulah pada saat new normal seperti ini ya,
banyak sekali atau trending di masyarakat itu adalah olahraga bersepeda atau yang sering disebut dengan goes ya. Nah, ini suatu momen terbaik juga bagi kita ya apabila memang kita selama ini memiliki kesukaan terhadap sepeda atau spare part sepeda umpamanya untuk mencoba membuat penjualan secara soft selling ini. Ya. Sepeda yang bagaimana ya itu tergantung kepada Anda ya, sepeda yang bagaimananya, apakah sepeda biasa ataupun sepeda yang bisa maju mundur seperti ini umpamanya kan, ataukah sepeda yang elektrik yang sekarang juga sudah mulai bertebaran atau bermunculan, atau sepeda-sepeda yang memang bisa kita lipat-lipat seperti ini gitu kan, ya. Atau kita akan memasarkan bukan sepedanya tetapi spare part dari sepeda itu umpamanya kan, yang spare part seperti ini, ataupun kelengkapan-kelengkapan lain seperti helm dan sebagainya. Nah, itu silakan ya. Anda kumpulkan foto-foto yang bagus atau Anda buatkan video-video singkatnya, kemudian Anda upload. Nah, atau bisa juga ya, Anda ngambil momen ya, ada umpamanya yang jatuh dari sepeda yang momennya itu terlihat lucu atau menarik ya. Itu juga bisa kita kumpulkan foto-fotonya atau buat videonya yang singkat ya. Kemudian nanti setelah video atau foto-foto itu kita siapkan, kita akan upload. Di akhir dari video atau foto-foto yang kita buat tersebut bisa juga kita tambahkan seperti tadi ya. Kata-kata umpamanya, inilah fungsi adanya helm pengaman atau pelindung leher bagi goeser umpamanya. Bagi yang minat silakan kunjungi web kami atau situs kami ataupun video kami di klik di mana. Atau umpamanya kita mau mencoba menjual atau memasarkan peralatan memancing. Jika itu yang kita akan pasarkan atau akan kita jual, maka kita perlu membuat video-video ataupun foto-foto yang berupa kompilasi dari aktivitas dari memancing itu yang terlihat lucu atau menarik ya. Umpamanya ya seperti ini umpamanya kan pada saat dapat ikan tahu-tahu pancingannya putus umpamanya atau gagang pancingnya patah ataupun ikannya sendiri umpamanya lantas terbang menyasar kepada yang memancing umpamanya dan sebagainya. Nah, Anda bisa buat video-video atau kumpulan dari foto-foto seperti itu. Kemudian kita coba nanti untuk di-upload. Namun di akhir dari video atau foto-foto tersebut bisa juga kita tambahkan umpamanya kalimat inilah alat pancing baru yang kuat untuk menarik ikan yang beratnya sampai dengan 30 kilogram umpamanya. Nah, untuk bagi yang berminat silakan kunjungi web kami atau situs kami ataupun video kami atau store kami, klik di mana gitu kan. Nah, itu dua hal tadi yang disukai oleh konsumen atau netizen saat ini terkait dengan short selling. Yang ketiga, sebenarnya ada juga ya konten yang bagus untuk kita masukkan di dalam short selling kita itu adalah konten-konten yang sifatnya mengedukasi ya, edukasi, memberikan satu pembelajaran tertentu ya kepada konsumen ataupun calon konsumen kita. Misalkan kita mau memasarkan umpamanya alat pemengkilat cat mobil ataupun sabun cuci mobil gitu ya. Nah, bisa juga kita buat untuk mengedukasi itu menggunakan tutorial umpamanya atau tips, trik ataupun panduan atau pedoman ya. Contohnya tips agar mobil tetap mengkilap umpamanya kan dan sebagainya. Nah, itu bisa kita buat video-videonya ataupun tutorialnya dan itu kita upload gitu ya. Contoh seperti ini ya. Mahir mobil mobil manual dalam 5 menit umpamanya. Ini contoh tutorial yang sudah ada ya. Silakan Anda lihat nanti. Ataupun bagi teman-teman yang senang berkebun umpamanya atau bercocok tanam gitu kan dengan hidroponik ya bisa juga kita buatkan tutorial soft selling seperti ini gitu kan. Ya. Atau bagi teman-teman yang memang hobi beternak atau memelihara ikan umpamanya ikan cupang, apakah ikan
lohan, arwana gitu kan. Bisa juga kita buatkan tip-tip memelihara ikan arwana atau cara memelihara ikan cupang ya, tips cara memelihara ikan cupang dan sebagainya ya. Nah, itu bisa kita buat videonya dan kita share ya video tersebut. Atau bagi teman-teman yang memang mungkin senang memelihara burung umpamanya kan, di sini ada juga contoh panduan sukses ternak burung kacer dan burung murai batu. Maka di sini dikatakan ya di videonya akan dijamin untung besar. Bahkan ada juga panduan ternak burung jalak suren bisa menghasilkan ratusan juta rupiah per bulan. Ada panduan lengkapnya dan sebagainya gitu kan. Bisa Anda buat seperti itu ya. Atau bagi teman-teman yang nanti akan menjadi mitra atau partnernya YouTuber ya, barangkali perlu juga mempelajari atau membuat ya seperti ini nih. Cara daftar Google Ads 2020 ya di HP yang berkaitan eh, dengan partner YouTube atau kemitraan di YouTube. Atau bagi teman-teman yang memang usaha, apakah itu kuliner, apakah itu dalam bentuk sablon seperti ini, ya silahkan buat aja contoh-contoh tutorial ataupun panduan yang seperti ini umpamanya kan. Di bidang umpamanya teman-teman yang suka juga editing tentang video umpamanya kan, bisa juga dibuatkan panduan-panduan seperti ini nih. Jago Kin master dalam 10 menit umpamanya kan, bisa aja dibuat seperti itu ya. Kemudian video-video ataupun foto-foto yang tadi kita share, namun di akhir dari video itu kita juga bisa sampaikan ya kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa eh, menarik bagi konsumen kita tentang apa keunikan dari produk yang kita pasarkan atau kita jual itu. Kemudian kita sampaikan bagi yang berminat, silakan klik di mana gitu kan. Nah, dengan demikian ya, tampaknya tanpa sengaja sesungguhnya kita itu sudah memasarkan konten dari produk kita ya dengan cara top selling ini. Sadari juga bahwa konten yang kita buat ya dan top selling ini bisa saling berkaitan dan bisa juga saling menguatkan. Ya. Nah, ini kira-kira informasi yang bisa saya sampaikan ya pada teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari konten yang disukai tadi, kita sudah tahu bahwa konten pertama itu ada yang bersifat lucu atau menarik gitu kan, humoris. Yang kedua itu yang bersifat kontennya yang mendidik atau education. Yang ketiga tadi itu konten-konten yang ya oke. Konten-konten yang sifatnya menghibur ya atau lucu. Ya. Nah, ketika konten inilah yang perlu dikuasai oleh teman-teman dan dibuatkan videonya. Kemudian dari video-video itu atau kumpulan kompilasi dari foto-foto yang kita upload itu ditambahkan beberapa kalimat yang sifatnya ajakan ataupun memberitahukan kepada konsumen kita bagaimana cara pemesanan, bagaimana cara pembayaran dan sebagainya. Kemudian untuk lebih detailnya mereka bisa klik di mana begitu kan. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ini akan bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum kita akhiri ulasan kita ini, mohon bantuan dari teman-teman untuk like, subscribe, dan share video-videonya. Kemudian ini juga kami manfaatkan nanti untuk meningkatkan kualitas video kami di masa yang akan datang. Silakan bagaimana menurut pendapat Anda, dan yang jelas ulasan kita ini disarikan dari berbagai sumber.
Ya, bagi teman-teman yang masih membutuhkan penjelasan lebih jauh lagi tentang top selling ini yang dikaitkan dengan juga digital marketing ya, bisa menghubungi kami ya, baik itu melalui email ataupun melalui handphone, telepon, WhatsApp, ataupun, melalui ya menonton YouTube kami yang sudah ada video-video kami di YouTube dan sebagainya, atau, di materi di slideshare.net ya, _Ken Kanaidi. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.